Hai, selamat datang di channel Miss Namika. Jangan lupa subscribe, like, dan beri komen ya. Semoga cerita ini bisa menghibur dan memberi manfaat. Terima kasih. Sebaiknya Nak Sari pulang kampung saja. Karena orang tua dua pembantu sebelumnya menanyakan keberadaan anak mereka yang sampai saat ini tidak tahu rimbanya. Kata Pak Tarjo, tukang kebun, yang sudah tua di rumah tempat aku bekerja, yang datangnya seminggu sekali. Setelah mendengar perkataan Pak Tarjo itu, aku merasa bingung dan punya banyak prasangka dengan Pak Tarjo. Apalagi di saat aku tanyakan perihal perkataan Pak Tarjo pada Mbok Darmi, pembantu yang sudah berumur 65 tahun, yang sudah bekerja di sana sejak Pak Aris, majikanku, berusia 6 tahun, dan kedua orang tuanya masih hidup, yaitu Pak Arya dan Bu Novia. Mbok Darmi dengan sedikit menahan marah dan kesal pada Pak Tarjo berkata, "Dia itu sudah pikun, jangan didengarkan. Dia sebenarnya ingin anaknya yang sudah bersuami dan beranak dua itu yang kerja di sini. Tapi Pak Aris tidak mau, juga Bu Nina tidak setuju. Jadi fokus saja kerjanya ya." Mbok Darmi berucap sambil menepok-nepok pundak saya dengan wajah serius dan sedikit murung. Sebenarnya aku tidak mengerti mengapa Mbok Darmi tetap bekerja di rumah itu. Sebenarnya tidak ada yang banyak ia lakukan karena tubuhnya terlihat kurus dan kurang sehat. Bu Nina pun jarang sekali menyuruh Mbok Darmi mengerjakan tugas rumah. Mbok Darmi hanya memasak di dapur dan masaknya pun hanya untuk Pak Aris karena Bu Nina jarang makan masakannya dan sering terlihat memesan makanan online atau masak sendiri. Bu Nina seperti menjaga jarak dengan Mbok Darmi. Aku pun jarang sekali menyantap masakan Mbok Darmi kecuali Pak Aris yang tiba-tiba harus pergi keluar kota. Jadi masakannya yang dimasak Mbok Darmi diberikan padaku daripada basi dan terbuang. Sedangkan Mbok Darmi sendiri hanya makan nasi berlauk ikan asin dan telur mata sapi, disiram dengan kecap manis. Ia tidak suka makanan lainnya, bahkan makanan masakannya sendiri. Makanya badannya sangat kurus dan seperti memikul beban berat. Padahal menurut cerita Pak Tarjo, Mbok Darmi digaji sangat tinggi untuk seorang pembantu rumah tangga, yaitu 7 juta per bulannya. Uang yang ia dapat langsung ia kirimkan ke anaknya di kampung dengan bantuan Bu Dina. Aku sendiri merasa betah bekerja di rumah mewah dan besar ini karena selain Pak Aris dan Bu Nina orangnya baik sekali, aku juga digaji 3 juta per bulan, yang dimana jumlah gaji tersebut adalah gaji tertinggi yang aku pernah dapatkan selama 5 tahun menjadi pembantu rumah tangga. Dan 3 juta itu gaji bersih, makan dan tempat tinggal sudah disediakan. Bahkan untuk keperluan mandi pun disediakan. Sore ini aku berdiri di jendela kamar kecilku yang berada di belakang rumah besar dan megah itu. Kamarku bersebelahan dengan kamar Mbok Darmi. Sebenarnya masih ada 2 kamar lagi yang masih kosong. Memang seharusnya rumah sebesar ini sebaiknya ada 1 atau 2 pembantu lagi. Tapi berhubung Pak Aris dan Bu Nina belum punya keturunan, jadi tidak masalah buatku untuk mengurus rumah itu sendiri. Ya, memang ada Mbok Darmi, tapi dia hanya masak di dapur dan mengerjakan pekerjaan enteng-enteng saja, seperti membersihkan kompor, mengelap meja makan, mencuci piring, dan mencuci pakaian Pak Aris saja. Soal mencuci pakaian Pak Aris, Mbok Darmi tidak pernah menggunakan mesin cuci. Ia mencuci dengan tangan di kamar mandi belakang tempat aku dan Mbok Darmi mandi. Sedangkan baju Bu Nina dan yang lain-lainnya, aku yang cuci dengan menggunakan mesin cuci. Aku masih berdiri di jendela kamarku. Aku melihat bunga-bunga mawar yang bermekaran dan sangat indah yang tumbuh subur di dekat pagar halaman belakang rumah. Di sampingnya ada pohon pepaya yang berbuah banyak sekali dalam satu pohon yang terlihat kokoh. Tapi herannya di daerah lain masih di pekarangan rumah ini tanamannya kurang terlihat subur seperti tanaman mawar dan pohon pepaya itu.
Mungkin pupuknya lebih banyak diberikan ke pohon mawar dan pohon pepaya itu, pikirku sambil tersenyum dan terkagum-kagum dengan buah yang bergelantungan di pohon pepaya itu. Namun, tiba-tiba aku melihat keberadaan Pak Tarjo dan juga Mbok Darmi berjalan dan berhenti di dekat pohon palem. Aku mengintip dari balik hordeng jendela kamarku. Bu Darmi berkata dengan agak berbisik, tapi aku bisa mendengarkannya walau tidak begitu jelas. Kamu ngomong apa ke Sari? Bukannya kamu sudah diberi kesempatan lagi oleh Pak Aris kerja di sini, walau kamu ketahuan mencuri sabun cuci, susu, beras, dan minyak sayur. Jangan sok jadi pahlawan. Kita tahu apa yang terjadi dan tugas kita hanya menjaga kerahasiaan dan kenyamanan hidup tuan muda sesuai dengan janji kita pada Pak Arya dan Ibu Novia 5 tahun yang lalu. Ucap Mbok Darmi sambil mengacung-acungkan telunjuknya. Sedangkan Pak Tarjo menunduk. Aku jadi penasaran. Rahasia? Rahasia apa? Juga janji. Janji apa? Mbok Darmi membalikkan badannya pergi masuk ke rumah, meninggalkan Pak Tarjo yang masih berdiri memandangi kepergian Mbok Darmi. Ia kemudian membalikkan badannya dan tiba-tiba menoleh ke jendela tempatku berdiri, seolah ia tahu aku berdiri di sana mendengarkan perkataan Mbok Darmi tadi. Kemudian ia pergi ke area perkarangan depan rumah, melewati samping rumah. Aku segera keluar kamar dan setengah berlari masuk ke rumah besar itu dari pintu belakang. Sari, dari mana kamu? Sebentar lagi Pak Aris dan Bu Nina pulang dari kantor. Sudah kamu bersihkan tempat tidur dan menyemprot parfum ruangan? Bunga mawarnya sudah diletakkan di kamar mandi? Tanya Mbok Darmi dengan nada tinggi dan suara seraknya. Wajahnya selalu terlihat letih dan mata tajamnya menatapku kesal. Sudah, Mbok. Bahkan aku juga sudah menyiapkan beberapa lilin aromaterapi seperti yang diminta oleh Bu Nina. Jawabku merendahkan suara dan mencoba menenangkan rekan kerjaku yang tingkah lakunya lebih galak dari majikanku itu. Tapi ya sudahlah, anggap saja beliau ibuku sendiri. Lagian kalau dibantah, bisa-bisa aku kualat nantinya. Tak lama kemudian Pak Aris dan Bu Nina pulang. Mereka terlihat dingin malam itu dan seperti sedang ada masalah. Pak sopir membawakan tas Pak Aris menuju kamar kerja dan Bu Nina yang membawa sendiri tasnya langsung menuju kamar. Selamat malam Pak, Bu, sapaku sambil menundukkan kepala dan tersenyum. Pak Aris berhenti di depanku dan tersenyum memandangku. Selamat malam Sari, ucapnya sambil tersenyum ramah sekali. Tak kupungkiri aku sempat terpaku dan terpana dengan keramahan dan juga ketampanan majikanku ini. Namun Bu Nina yang berjalan menuju kamarnya sejenak berhenti di depan pintu kamar dan menoleh ke arahku dengan pandangan yang agak kaget dan heran melihat ke suaminya. Ia kemudian melihat kepadaku. Pandangannya sangat lain dan terlihat ia menelan ludah dengan raut wajah khawatir. Aku merasa tidak enak dan serba salah. Sedangkan Pak Aris masih tersenyum memandangku seolah sedang meneliti setiap bagian wajahku. Aku sendiri bingung melihat kelakuan majikanku malam ini yang rada aneh dan tidak seperti biasanya, terutama Pak Aris. Tapi perasaan itu aku tepis dan aku beranggapan semuanya biasa-biasa saja dan normal-normal saja. Sedangkan aku juga harus sadar bahwa aku ini pembantu rumah tangga dan jangan kegeeran. Aku langsung berbalik dan langsung ke dapur membantu Mbok Darmi menyiapkan makanan di meja untuk Pak Aris dan membuatkan kopi untuk Pak Aris. Hanya untuk Pak Aris, tidak untuk Bu Nina. Setelah itu aku langsung berjalan kembali ke kamarku. Namun di perjalanan menuju kamarku, tiba-tiba Pak Tarjo sudah berada di depanku. Aku kaget minta ampun dan hampir berteriak. Tapi Pak Tarjo memintaku jangan bersuara dengan menempelkan telunjuknya ke bibirnya. Nak, selagi bisa, pergilah dari rumah ini. Ambillah barang-barang berhargamu dan segera pergi. Lewat pagar samping yang bisa dibuka, ucap Pak Tarjo setengah berbisik. Namun tiba-tiba ia bersembunyi di balik pohon dan aku masih berdiri mencoba mencerna kata-kata Pak Tarjo. Sari, sedang apa kamu?
Teriak Mbok Darmi yang berdiri di pintu belakang membuatku terperanjat dan kaget mendengar suaranya. Mau istirahat ke kamar, Mbok? Jawabku singkat sambil membalikkan badan ke belakang. Aku merasa mulai kesal dan mulai hilang kesabaran dengan perempuan tua yang makin seenaknya saja memperlakukanku. Mandi sana, sudah itu kembali ke sini. Ada kue enak yang dibeli Bu Nina buatmu. Perintah Mbok Darmi yang tingkahnya lebih bos daripada bos beneran itu. Ya, nanti aku ke sana, jawabku singkat dengan sedikit dongkol. Mbok Darmi mengerutkan dahinya marah dan langsung kembali masuk dan menutup pintu belakang dengan keras. Sedangkan aku berjalan menuju kamarku. Saat di depan pintu kamar, dari belakang Pak Tarjo kembali menyapaku. Aku kaget minta ampun, hampir mau pingsan. Pak, jangan ganggu aku lagi. Nanti aku lapor Pak Aris ya. Kata Mbok Darmi, Bapak sebenarnya ingin aku pergi dari rumah ini. Supaya Bapak bisa masukin anak Bapak kerja di sini, ya kan? Bentakku kesal dan mulai tidak suka dengan kelakuan Pak Tarjo. Pak Tarjo kaget mendengar perkataanku. Saya tidak punya anak, Nak. Mbok Darmi itu adalah istri saya. Kami menikah, maksudnya dinikahkan oleh orang tua Aris 7 tahun lalu. Dia berbohong padamu. Saya sudah tidak sanggup melihat apa yang sudah dilakukan Aris pada pembantu-pembantunya. Saya kasihan bila ia lakukan lagi pada kamu. Dengarkan apa yang Bapak katakan, Nak. Sebaiknya kamu pergi lari dari sini. Atau kalau kamu tidak percaya sama Bapak, malam ini bila kamu diberi makanan atau minuman dari mereka, sebaiknya jangan dimakan dan diminum. Bapak sudah tidak sanggup mengubur mayat di pekarangan belakang di antara tanaman bunga mawar dan pohon pepaya itu. Ucap Pak Tarjo dengan suara tulus dan wajah yang penuh keprihatinan, sedih dan khawatir bercampur menjadi satu. Dan saat itu bulu kuduku berdiri. Semua kejadian seolah mengisyaratkan keanehan dan bertalian satu dengan yang lainnya. Pandangan aneh Pak Aris, wajah khawatir Bu Nina, tingkah Mbok Darmi, kamar majikanku yang malam ini disemprot parfum dan disediakan bunga mawar, lilin dan tanaman bunga mawar, dan pohon pepaya yang sangat subur, dan perintah Bu Darmi supaya aku mandi dan berganti baju, dan akan diberikan kue minuman enak. Aku mulai mempercayai perkataan Pak Tarjo sedikit demi sedikit. Hei, mengapa belum mandi dan berpakaian bersih? Bentak Mbok Darmi yang menyergaku dan menepak punggungku dari belakang yang membuatku melonjak dan kaget. Mbok, mengapa sih harus membuatku kaget? Mbok bisa gak sih sedikit menghargai aku? Pak Aris dan Bu Nina saja memperlakukanku baik. Aku yang sudah tidak tahan dengan tingkah Mbok Darmi. Sudah, sana pergi mandi. Pak Haris dan Bu Nina menunggumu. Bentak Mbok Darmi tak kalah keras sambil membalikkan badan dan meninggalkanku menuju pintu belakang rumah besar itu. Sedangkan aku berdiri masih terpaku kesal, marah, namun tidak berdaya. Aku langsung masuk ke kamarku. Di kamar pikiranku berkecamuk. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Langsung pergi dari rumah ini? Tapi kalau Pak Tarjo berbohong, aku yang rugi. Di mana lagi aku bisa dapat kerja, tidak begitu ribet, namun dapat gaji besar seperti ini. Tapi kalau Pak Tarjo benar, aku bakal berakhir hidupnya di rumah ini. Sedangkan tanggunganku sebagai anak pertama dan tulang punggung keluarga semenjak ayahku meninggal akan terhenti. Bagaimana nasib kedua adikku yang masih sekolah dan nasib ibuku yang sedang sakit-sakitan? Aku jadi bingung. Satu-satunya yang bisa aku lakukan adalah menuruti perkataan Pak Tarjo untuk tidak memakan dan meminum makanan pemberian Pak Aris dan Bu Nina. Aku nanti berakting seolah-olah aku makan dan minum dan pura-pura ngantuk atau pusing. Ingin tahu reaksi mereka. Bila mereka tidak berniat jahat, pasti aku disuruh langsung balik ke kamarku. Tapi bila mereka berniat jahat, pasti mereka memintaku tetap di sana dan merencanakan lainnya. Setelah mandi dan berganti baju, aku langsung menuju rumah itu. Di perjalanan menuju pintu rumah, aku masih melihat Pak Tarjo berdiri di bawah pohon pepaya dengan wajah sedih, prihatin, namun tanpa kata-kata memandangku. Aku lanjut berjalan menuju pintu belakang. Saat aku ingin memegang gagang kunci pintu, pintu dibuka oleh Mbok Darmi. Aku kaget meloncat ke belakang. Mbok Darmi terlihat biasa-biasa saja dan dingin. Namun dengan pandangan tajam. Lama sekali kamu, cepat masuk! Perintahnya dengan keras.
Aku tidak menjawab, hanya menunjukkan mukaku yang cemberut dan tidak terima dengan tingkah Mbok Darmi yang sudah kelewatan itu. Aku jadi teringat kata Pak Tarjo bahwa Mbok Darmi itu sebenarnya istri Pak Tarjo. Mereka tidak punya anak. Mbok Darmi berbohong dengan cerita bahwa Pak Tarjo punya anak yang menginginkan pekerjaanku. Di ruang tengah sudah ada Pak Aris dan Bu Nina yang sedang duduk di sofa sambil menikmati minuman wine. Mereka terlihat diam, dingin, dan hanya sesekali saling pandang. Wajah Bu Nina yang cantik tampak resah dan khawatir. Sedangkan wajah Pak Aris yang tampan terlihat dingin dengan pandangan yang tajam memandang istrinya. Mbok Darmi membuat teh manis dan menyediakan kue keju yang sangat menggiurkan. Apalagi saat ini aku belum makan malam. Tapi saat aku melihat ke jendela, ada wajah Pak Tarjo yang menggeleng-gelengkan kepalanya, seolah mengatakan jangan disentuh apapun yang disediakan oleh mereka. Mbok Darmi menyuruhku duduk di kursi di meja makan besar. Aku sungkan, tapi ia memaksa. Di meja di depanku sudah tersedia secangkir teh manis hangat dan beberapa kue kering yang terlihat sangat menggiurkan. Tapi aku ingat apa yang dikatakan Pak Tarjo tadi. Aku jadi mual dan tiba-tiba tubuhku berkeringat dingin. Makanlah kue ini dan minumlah teh manis ini selagi hangat. Perintah Mbok Darmi sedikit memaksa dengan wajah asamnya. Aku makin curiga dan makin percaya dengan apa yang dikatakan oleh Pak Tarjo. Ini terasa aneh dan ada sesuatu yang akan mereka lakukan padaku. Teringat di saat pertama kali diwawancara oleh Bu Nina dan Mbok Darmi di Yayasan Penyalur Pembantu yang menanyakan tentang keperawanan. Terdengar aneh sih, tapi karena aku memang masih perawan, jadi aku jawab iya. Aku akhirnya langsung diterima walaupun sebelumnya ada Mbak Yuni, janda muda yang duluan diwawancara. Aku menempelkan bibirku ke cangkir teh seolah-olah meminumnya. Setelah itu mengambil kue keju dan memasukkan ke mulutku seolah-olah mengunyahnya. Mbok Darmi tersenyum lega. Baru pertama kalinya aku melihatnya tersenyum sejak aku bekerja hampir 3 bulan lalu. Ia langsung beranjak mendekat ke Pak Aris dan Bu Nina. Di saat itu aku langsung mengeluarkan kue yang sebenarnya tidak aku kunyah itu dan menyimpannya di kantong bajuku. Aku langsung mengangkat cangkirku ke tempat cuci piring dan langsung membuangnya dengan tanpa menimbulkan suara. Aku pura-pura menenggaknya sampai habis sambil berdiri membelakangi mereka. Kemudian aku langsung mencuci cangkir itu. Sesekali aku memasukkan air ke keran ke mulutku dan berkumur-kumur tanpa bersuara dan membuang air dari mulutku juga tanpa bersuara. Kemudian aku kembali lagi ke meja makan duduk di kursiku tadi. Mbok Darmi mendekat. Bu Nina berjalan menuju kamarnya dengan langkah tergesa-gesa dan wajah penuh kegundahan. Sedangkan Pak Aris masih duduk sambil memegang gelas wine dan meminumnya dengan pelan namun seruput yang dalam. Wajahnya tenang dan senyum misterius hadir. Aku mulai berakting agak pusing. Mbok Darmi mengamatiku lebih dekat dan tanpa berkata-kata. Matanya tajam mengamatiku. "Kamu pusing, Sari?" tanya Mbok Darmi. "Iya, Mbok," jawabku singkat. Makin berakting seolah pusing. Sementara aku melihat Pak Tarjo yang mengintip di jendela terlihat sangat khawatir. "Ayo istirahat di kamar tamu saja. Nanti besok pagi baru balik ke kamarmu ya," ajak Mbok Darmi yang suaranya tiba-tiba manis namun masih terkesan pura-pura dan licik. Aku sekarang baru tersadar bahwa apa yang dikatakan Pak Tarjo adalah benar. Aku harus berakting lagi atau harus langsung lari. Aku tidak yakin aku akan selamat kalau langsung lari karena tadi Mbok Darmi sudah mengunci pintu belakang. Sedangkan pintu-pintu lainnya aku yakin sudah dikunci semua. Aku makin takut. Aku ingat bahwa aku mengantongi HP. Saat Mbok Darmi mendekat ke Pak Aris, aku menghidupkan HP-ku dan aku memencet nomor pamanku, adik ayahku di Malang. Dan beruntungnya teleponku dijawab. Aku langsung mengatakan pada pamanku untuk mendengarkan apa saja percakapan dan merekamnya dengan berbisik. Pamanku setuju. Aku memasukkan HP ke kantong bajuku. Mbok Darmi mendekat dan saat itu Pak Aris juga ikut mendekat. Wajah Pak Aris sangat berbeda dari biasanya. Wajah itu penuh dengan kelicikan, kejam dan tersenyum penuh nafsu. "Tuntun dia ke kamar tamu, Bu. Aku sudah tidak sabar ingin menikmati dan menyiksanya malam ini," perintah Aris dengan suara keras dan kejam.
Aku sangat tidak menyangka tingkahnya dan suaranya sangat berbeda saat ini. Jantungku berdetak kencang, nafasku yang tersengal-sengal, ku coba menahannya seolah normal. Air mataku tanpa seizinku mengalir di mataku. Oh Tuhan, tolong aku malam ini. Aku takut. Aku berdoa dalam hati. Mbok Darmi menoleh ke Aris. Iya anakku, ibu akan lakukan apapun untukmu, untuk menebus kesalahan ibu padamu nak. Mbok Darmi memapahku ke kamar depan. Ternyata tubuhnya di luar dugaanku sangat kuat. Walau kurus kerempeng dan berwajah lusuh dan terlihat lemah itu. Aku masih berakting seolah aku mulai kehilangan kesadaran. Aku ditidurkan di tempat tidur. Mbok Darmi menjauh dari tempat tidur. Di belakangnya berdiri Aris. Buatkan minuman penambah tenaga, Bu. Sudah nak, sudah ibu buatkan untukmu. Ayo diminum. Biarkan obat tidur itu bekerja padanya dulu. Sekarang ikut ibu meminum ramuan itu. Di saat mereka keluar kamar, aku langsung menghubungi pamanku. Pamanku mendengar dan merekam semua perkataan Mbok Darmi dan Aris. Aku meminta pamanku untuk menelpon polisi segera. Aku memberikan lokasiku saat ini. Paman langsung menghubungi polisi dengan HP lain, yaitu HP tetangganya yang juga mendengar kejadian saat ini. Aku merasa lebih tenang, tapi tetap waspada. Pamanku memintaku untuk mengunci kamar. Aku langsung beranjak dari tempat tidur. Tapi bersamaan waktunya, Mbok Darmi dan Aris membuka pintu kamar. Mereka kaget melihat aku bangun. Aku juga kaget minta ampun. Bagaimana kau bisa bangun? Ayo kembali ke tempat tidur. Bentak Mbok Darmi heran dengan suara yang keras dan kecil. Aku tidak mau kembali ke tempat tidur. Kalian ingin menyakiti aku. Bentakku dengan suara bergetar dan menangis. Kau ikuti saja apa yang diperintahkan. Bodoh, atau kau akan aku cabik-cabik sampai nafasmu berhenti. Ancam Aris yang suaranya makin tinggi dan menyeramkan. Aku tidak akan menyerahkan diriku padamu, kau pembunuh. Sudah banyak pembantu yang kau bunuh dan kau kubur di pekarangan belakang. Kau iblis. Hardiku dengan marah yang memuncak. Suara pamanku terdengar berteriak-teriak walau hanya aku yang mendengarnya. Tiba-tiba Aris menyerangku dan menjatuhkan aku ke tempat tidur. Ia merobek bajuku dan mencoba membuka androkku dan menarik celanaku. Aku berteriak-teriak dan menendangnya. Tiba-tiba suara pamanku yang menghidupkan video call terdengar. Aku baru teringat pamanku bersamaku. Aku langsung meraih HP-ku, namun Aris menarik tanganku dan memukulku membabi buta. Aku menendang kemaluannya dan ia meraung kesakitan. Aku meraih HP-ku dan memperlihatkan wajah pamanku dan tetangga sekitar pamanku yang marah pada lelaki pengecut dan biadab itu. Aris mengeluarkan pisau. Mbok Darmi yang dari tadi berdiri dan menonton pergi keluar kamar dan mengunci pintu dari luar. Tinggal aku dan bajingan itu. Pamanku mengancam dari kejauhan bahwa ia akan menghabisi Aris bila ia berani menyakiti aku. Tapi setan yang bernama Aris itu tidak bergeming. Ia tetap mengarahkan pisau kepadaku. Aku menangis ketakutan. HP-ku diambilnya dan diletakkannya di atas meja dengan tumpukan buku sebagai penopangnya supaya pamanku bisa menonton apa yang sedang terjadi. Aris memang sakit jiwa. Tak ada sedikit pun rasa takut di dirinya. Hai semua, silakan tonton cara saya menyiksa Sari. Dia akan menderita dan sakit pelan-pelan dengan sayatan pisau ini. Kemudian aku akan menikmati tubuh rusaknya dengan penuh nafsu. Hahaha, anjing, bajingan, setan. Aku bersumpah akan mengejarmu sampai ke akhirat. Aku akan bantai keluargamu termasuk ibu iblismu itu. Aku akan gantung dan kuliti sampai mampus bila kau berani menyakiti keponakanku. Ancam pamanku dengan suara bergetar dan penuh murka. Aris tiba-tiba terdiam sesaat mendengar ancaman pamanku. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang boleh menyebut ibuku iblis. Dia ibu yang terbaik di dunia ini. Teriak Aris menggila. Kemudian dia bersenandung lagu bunda sambil diselingi tawa dan kadang tangis. Namun kemudian kembali menjadi iblis yang jahat. Ia mendekat ke arahku dan menjambak rambutku keras sekali. Aku berteriak kesakitan sambil melihat pisau tajam yang mendekat ke mukaku. Namun tanpa aba-aba dia melukai dengan sayatan di pipiku dengan ujung pisaunya yang sedikit tapi cukup menyakitkan.
Pamanku berteriak-teriak mengumpat dan mengancam, tapi Aris tidak peduli. Bajuku dipereteli satu persatu, sedangkan di pipiku terlihat mengalir darah segar. Aris tertawa senang melihat darahku dan ia mendekatiku dan menjilati darah di pipiku. Kemudian ia menciumi dengan nafsu tubuhku. Aku menangis, histeris, memintanya berhenti, tapi Aris semakin bernafsu. Tiba-tiba suara patroli terdengar mendekat ke rumah besar itu. Dalam sekejap, pintu kamar yang terkunci dari luar oleh Mbok Darmi itu didobrak. 5 polisi langsung masuk dengan mengacungkan senjata ke arah Aris. Aris langsung menarik tubuhku yang hampir telanjang itu sebagai tameng melindungi dirinya. Aku ketakutan setengah mati. Ia mengancam akan menusukku dengan pisaunya. Ia mau dibebaskan bersamaku atau akan bunuh diri berdua denganku. Namun beberapa detik kemudian suara tembakan pistol terdengar. Cairan darah merah muncrat dari kepala Aris yang mengenai rambut dan tubuhku. Aku menjerit ketakutan. Tubuhku beku, badanku bergetar dengan sendirinya. Seorang polwan mendekat ke arahku dan menutupi tubuhku dengan selimut. Aku masih terdiam beku dan tak percaya dengan apa yang telah terjadi. Semua sudah berakhir, kamu sudah aman Sari, ucap polwan itu pelan. Aku menangis memeluk polwan itu. Aku baru tersadar bahwa aku lolos dari kematian yang sedikit lagi bisa terjadi pada diriku. Aku bersaksi atas kejadian di rumah itu. Akhirnya terbongkar semua kejahatan di rumah itu. Terhitung ada 10 korban dikubur di belakang rumah itu. Mbok Darmi sebenarnya bernama Larasati, memiliki seorang anak hasil hubungan gelap dengan seorang pejabat yang setahun kemudian pejabat itu ditemukan mengambang di sungai. Ia masuk penjara karena diketahui ia adalah pelaku pembunuhan itu. Aris kecil berumur 1,5 tahun diangkat oleh pasangan pengusaha muda yang sedang memulai usahanya bersama. Larasati keluar dari penjara 5 tahun kemudian karena kelakuan baik. Larasati mencari keberadaan anaknya. Seorang membocorkan siapa yang mengangkat anaknya. Ia kemudian melamar menjadi babysitter. Sejak saat itu ia bekerja di rumah itu tanpa diketahui oleh majikannya bahwa ia adalah ibu kandung Aris. Aris ternyata mendapat pelecehan seksual dari ayah angkatnya sejak ia berusia 10 tahun. Sejak saat itu ia bertingkah aneh. Di sekolah ia sering bertengkar dan sering melawan gurunya. Ia akhirnya homeschooling, namun ia juga mendapat pelecehan seksual dari guru matematikanya saat sedang belajar di ruangan eksekusi di rumah itu. Larasati alias Mbok Darmi yang mendengar pengaduan Aris membantu Aris untuk menghilangkan nyawa gurunya itu. Itulah korban pertama Aris yang dikubur di sekitar pohon pepaya yang tumbuh subur di sebelah pohon mawar itu. Kemudian seperti ketagihan Aris ingin membunuh dan selalu dibantu oleh Mbok Darmi yang juga memiliki keinginan membunuh juga. Korban yang paling gampang diambil adalah pembantu rumah tangga. Sudah lebih dari 7 pembantu rumah tangga yang dilaporkan hilang oleh keluarga mereka. Jawaban keluarga Aris bahwa mereka sudah pulang kampung. Total jumlah korban yang dikubur di belakang berjumlah 10 orang, termasuk 2 orang tua angkat Aris. Kisah pembunuhannya juga sangat tragis. Suatu malam ayah angkat Aris kembali melecehkan Aris di kamarnya. Namun kali ini ia tidak berhasil, malah ia dibunuh oleh Aris. Namun sayangnya ibu angkatnya melihat kejadian itu dan berteriak-teriak. Aris tidak ingin membunuhnya karena sangat menyayangi ibu angkatnya itu. Tapi Mbok Darmi langsung mengeksekusinya. Mereka berdua mati dan dikubur di tempat yang sama di pekarangan belakang. Itulah kisah dibalik sifat keiblisan Aris dan ibu kandungnya Larasati alias Mbok Darmi. Kejahatan bisa terjadi di mana saja, bahkan di tempat yang kita anggap aman sekalipun. Jadi harus selalu waspada ya. Terima kasih sudah menonton YouTube channel Miss Namika. Silakan subscribe, like, and share. Dan nantikan cerita menarik lainnya. Salam.